Halo semua, bareng Clipper lagi di sini. Gak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang masih berlangganan notif dari channel ini, yang akan terus berusaha menghibur kalian lewat penjelasan film-film terupdate dan film-film yang sedikitnya bisa menjadi inspirasi, kecuali psikopat. Seperti di video kali ini, Clipper akan membahas sebuah film yang bisa menjadi inspirasi bagi para ciwi dan para pria bertulang lunak agar tetap strong meskipun dalam ketidakberdayaan. Judulnya apaan? Nih. Cerita berawal dari kegabutan seorang kewes bernama Sawyer yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Meskipun namanya mirip seorang psikopat, Sawyer adalah seorang mahasiswi berprestasi, atlet lari, gak suka demo, tapi kenapa susah sekali nyari kerja? Sawyer mendapat pesan dari sebuah perusahaan yang sudah menerima lamaran pekerjaannya. Ia pun disuruh secepatnya pergi ke kota Washington untuk melakukan wawancara. Senang dong. Bahkan saking bersemangatnya, Sawyer bergas prepare pergi ke Washington tanpa memberitahu orang-orang terdekatnya. Our hearts beat to the city streets. Sawyer mendengar kabar bahwa jalur ke perbatasan sedang dialihkan sebagai persiapan liburan Thanksgiving. Mendengar kabar tersebut, Sawyer gercep merubah rute sebelumnya daripada kemagriban di jalan. Biarpun harus melewati jalanan hutan, yang penting ia bisa sampai di Washington tepat waktu. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. From the top, we're gonna be two hearts running wild. Saat memasuki jalanan hutan, Sawyer terus mendengarkan petunjuk dari aplikasi map. Terlebih ia baru pertama kali melewati jalanan hutan Appalachian, yang kalau di film-film mah ini teh adalah daerah kekuasaannya si Three Fingers di sequel Wong Turn. Apakah Sawyer akan bertemu para psikobil? Make a right turn. Sawyer tidak menyangka petunjuk dari aplikasi map abal-abal malah membawanya ke jalanan hutan yang ditutup juga. Lalu ketika lanjut melewati jalanan aspal, nih aplikasi malah menyuruhnya putar balik. Kesal akan keadaan ini, Sawyer terus menyusuri jalan, yang penting tidak nyasar ke Bangladesh. Setengah jam berlalu, Sawyer masih mengikuti arahan dari aplikasi map yang malah membawanya semakin jauh ke dalam hutan. Lalu tanpa ia sadari, dua orang pria begitu serius memperhatikan kedatangan Sawyer yang sudah emosi dengan aplikasi map jadah. Just reroute me. Sawyer tidak mau lagi mengikuti petunjuk dari aplikasi jadah yang hanya membawanya ke daerah antah berantah. Lalu ia mencoba menggunakan peta Oplan, kali aja bisa mengetahui jalan yang benar. Tanpa Sawyer sadari, si ibu terus menghubungi anak perawannya ini. Sawyer pun begitu serius memperhatikan peta yang sebenarnya membingungkan. You need some help there, miss? Dua pria yang tadi akhirnya datang dan menanyakan kenapa Sawyer bisa berada di tempat ini. Lalu dengan penuh waspada, Sawyer menceritakan tentang perjalanannya yang malah nyasar akibat aplikasi map yang masih versi beta. Pria bernama Holly menawarkan diri untuk menjadi pemandu Sawyer sampai ke jalan raya. Terlebih jalur yang akan ia lalui bakal susah untuk diingat Sawyer. See here? But you'll be backtracking quite a bit. I guess you are. Dia teh orang baik atau predator celengan yang pura-pura baik? Kabur ah. Oh, hey! Oh, thanks. Say you won't make it anywhere before sun. Holly berkata bahwa Sawyer bakal kemagriban di jalan sebelum sampai di jalan utama. Lalu ia menawari Sawyer agar bermalam di kabin ia dan adiknya, sekalian berpesta abok sampai nungging bila perlu. Sawyer sadar Holly dan adiknya yang bernama Buck ini punya niat jahat kepadanya. Apalagi si Holly terus menghalangi Sawyer masuk mobil sembari ngomongin knalpot Sawyer yang mejehna. Sawyer yang malang berhasil lolos meski mendapat luka tusukan di kakinya. Di saat itu pula para penjahat selangkangan ini melakukan pengejaran sambil menahan perih akibat perlawanan Sawyer.
Sambil bersembunyi, Sawyer berusaha menghentikan pendarahan di kakinya. Ia pun bisa melihat keberadaan Holly dan Buck yang masih gigih mencarinya. Berkat kecerdikan Sawyer, ia berhasil menipu para penjahat dan melanjutkan pencarian meskipun bingung harus lari ke arah mana. Sejenak ia pun kepikiran dengan ibunya yang belum sempat ia hubungi. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Di keesokan harinya kita beralih ke sebuah kantor polisi yang tak jauh dari lokasi Sawyer saat ini, di mana mereka sedang mendapatkan kabar tentang adanya sebuah mobil yang ditinggalkan begitu saja. Lalu Pak Sheriff menugaskan bawahannya untuk mencari tahu siapa pemilik mobil dari plat nomor yang sudah mereka dapatkan. Sementara ia akan mengecek keadaan mobil yang tak lain itu adalah mobil milik Sawyer. Adanya bekas cacaran darah, Pak Sheriff merasa sesuatu yang buruk telah menimpa si pemilik mobil. Hingga ia pun akan melakukan penyisiran, kali aja menemukan si pemilik mobil yang mungkin sedang aduh-aduhan menahan sakit. Sawyer berusaha memberitahukan keberadaannya ke para polisi negara bagian yang sedang berpatroli ini. Tapi sayang, lokasi Sawyer yang di tengah kebun membuat keberadaannya sulit ditemukan. Pak Sheriff kini berada di kabin Holly. Kali aja si warga lokal ini mengetahui tentang mobil Sawyer. Meskipun mereka terlihat sudah akrab, gelagat Holly yang sedang menutupi kelakuannya kemarin membuat Pak Sheriff jadi curiga. But the plain fact is we wasn't up. You must think I'm some kind of... Easy, Sheriff. Kedatangan si gemoy Buck yang juga babak belur semakin membuat Pak Sheriff curiga jangan-jangan mereka melakukan perampokan disertai baku hantam dengan si pemilik mobil. Kemudian Buck berbohong dengan menyebut luka yang mereka dapat akibat baku hantam dengan seekor rusa buruan mereka. All right, well. Sambil menahan perih, Sawyer menggunakan kaos kaki buluk untuk menutupi luka menganga di kakinya. Ia pun terus menyemangati diri agar jangan sampai mati di kawasan hutan yang luas ini. Di sisi lain, Holly dan Buck berniat untuk membuang mobil Sawyer yang cuma akan mendatangkan masalah. Mereka pun akan membuang mobil Sawyer ke tempat yang tidak mungkin bisa dijangkau pihak kepolisian. Sawyer kembali beristirahat setelah beberapa langkah berjalan dengan susah payah. Tak lama kemudian ia mendengar keberadaan dua orang yang tak lain adalah Holly dan Buck. Siapa sangka para penjahat itu membuang mobil di lokasi yang dekat dengan pemiliknya. Hilanglah sudah harapan Sawyer untuk kabur menggunakan mobilnya yang kini sudah rusak parah. Ia pun bisa melihat kegembiraan Holly dan Buck yang merasa sudah terbebas dari masalah. She ain't gonna last out here too long. It's around where they find the body. Move your fat ass. This way. Sawyer cuma bersedih mengetahui usaha sang ibu yang sudah beberapa kali menghubunginya. Di saat itu pula, Holly dan Buck akhirnya mengetahui akan keberadaan Sawyer yang ternyata gak jauh dari lokasi mereka. Sawyer bisa mendengar kedatangan para penjahat yang sedang mencarinya. Akan tetapi ia berusaha mencari sinyal dulu, minimal bisa menghubungi polisi.
Sawyer yang belum mendapatkan sinyal sudah gak mampu berjalan di tengah kelakuan Holly dan Buck yang masih mencarinya. Lalu ia membuat pesan suara kepada sang ibu, berharap bisa terkirim pas ada sinyal nanti. Tapi ternyata HP Inter milik Sawyer malah lowbat. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Sawyer yang sempat pingsan kini tersadar di tempat seseorang yang telah menyelamatkannya. Bahkan pria asing itu sudah mengobati luka sabetan pisau di kakinya. Kondisi Sawyer kemarin yang kehilangan banyak darah membuatnya masih merasakan puyeng. Lalu ia mencari orang yang telah membawanya ke tempat asing ini. Sawyer takut jika sampai pria bernama Lowell ini punya niat jahat kepadanya. Bahkan ia tidak akan segan-segan melukai Lowell untuk mempertahankan celengannya yang masih mingkem perawan. Lowell buru-buru mengguyur wajahnya pakai susu untuk menetralkan pengaruh serbuk asam yang tadi tamplok di wajahnya. Si anggota bernama Katz bertanya apa yang baru saja dilakukan oleh Holly dan Buck. Lalu Pak Sheriff menjelaskan kedatangan para pemuda Bangor itu hanyalah untuk urusan berburu dan tidak ada hubungannya dengan mobil Sawyer yang menurut Katz sudah menghilang. Lalu ia meminta Katz untuk jangan terlalu riweuh mengingat kasus mobil terlantar bukanlah hal penting dan jauh dari cuan. Okay. Meskipun Sawyer sudah hampir melukainya, Lowell masih berbuat baik dengan memberikannya sarapan. Sementara Sawyer tidak mengerti kenapa ia diikat jika memang Lowell berniat untuk menolongnya. Knock it off. You lost blood. Lowell menyuruh Sawyer makan daripada keliaran di hutan hingga tertangkap lagi oleh Holly dan Buck. Meskipun terdengar seperti orang yang baik, Sawyer berusaha tetap tenang sambil menunggu kesempatan untuk kabur. Dan asal kalian tahu guys, Holly dan Buck adalah sepupunya Lowell. Sawyer menceritakan nasib apes yang ia alami sebelum bertemu dengan duet penjahat itu. Lalu ketika Sawyer tengah asik bercerita, Lowell tiba-tiba mendengar kedatangan sebuah My mobil. parents? Quiet. I wouldn't even mention the... Lowell bingung saat mengetahui Holly dan Buck mendatangi rumahnya. Sementara Sawyer yang tidak tahu itu siapa malah teriak minta tolong. Lowell menyuruh untuk diam daripada ketahuan Holly dan Buck yang sudah pasti akan menghabisi Sawyer. Kemudian Lowell bergegas menemui para sepupunya itu dan berusaha menutupi keberadaan Sawyer di rumahnya. Hello, cuz. Sorry we ain't been up to visit more. So how'd the last batch go? Saat mengetahui kedatangan Holly dan Buck, Sawyer berusaha untuk kabur. Dari obrolan mereka, Sawyer pun akhirnya tahu bahwa ketiga orang itu adalah para pembuat narkoboy berjenis tepung oleng. We're all set with that. We're back up tomorrow. Burned through that shit pretty fast, didn't you? Saat Sawyer menemukan serbuk asam, Holly menjelaskan bahwa kedatangannya ini adalah untuk mencari Sawyer. Lalu ketika Lowell berusaha menyembunyikan keberadaan Sawyer, Holly dan Buck malah ingin ngopi dulu di rumah Lowell. Tell me, cousin. Holly sadar bahwa saudaranya ini sedang menutupi sesuatu, hingga ia pun semakin penasaran untuk mengecek rumah Lowell. Right. Trying to meet us and stand there the whole time. Guard dog. Which? It hurts my feelings when you try. I had an accident with the Lysol. She ain't in there. Sambil menutupi jejak Sawyer, Lowell sebenarnya merasa lega mengetahui Sawyer sudah keluar. Namun Sawyer yang masih lemah gak mungkin jauh-jauh pergi karena cuma akan membuatnya tersesat. Be here. Lowell menyuruh kembali ke trailer sebelum diketahui kedua saudaranya yang kini sudah pulang. Tapi jika mau nurut ya monggo silahkan pergi sekarang juga.
Ketika malam datang, kita beralih ke Pak Sheriff yang sedang didatangi polisi negara bagian, di mana kedatangannya ini adalah untuk menanyakan mobil di tengah hutan yang jadi gak jelas tindakannya. Lalu ketika Pak Sheriff menyebut semuanya sudah beres, Katz memberitahu bahwa mobil tersebut adalah milik seorang mahasiswi yang bernama Sawyer. Name is Sawyer Scott. Katz katanya juga berhasil menghubungi orang tua Sawyer yang ternyata sedang mencari keberadaan anaknya. Kabar tersebut tentu saja membuat Pak Jenderal Polisi merasa kesal dan menganggap Pak Sheriff gak becus menangani masalah seperti ini. Passed out in Virginia Beach somewhere. Pak Jenderal yang makin emosi berencana untuk menurunkan pasukan Careh Gesit untuk menangani kasus ini. Tak lupa juga ia memberi apresiasi kepada Katz yang telah bekerja dengan baik. Deputy? Sir? Sorry, Sheriff. Save it. Pretty clever how you burned through them ropes. Is that some kind of acid? Base. Sawyer akhirnya memutuskan untuk tinggal sementara sampai kondisinya benar-benar pulih. Mereka yang mulai terlihat akrab ngomongin pekerjaan kriminal Lowell yang ternyata merupakan peracik tepung oleng andalan kedua saudaranya. Tapi meskipun demikian, Neng Sawyer mah masa bodoh. Yang penting bisa numpang hidup untuk sementara waktu. You learn real quick what all can burn you. Pak Sheriff meluapkan kemarahannya kepada Holly karena gak becus menemukan Sawyer yang bisa saja membahayakan bisnis haram mereka. Karena asal kalian tahu guys, si Sheriff adalah atasan Holly dan Buck yang selama ini membuat dan mengedarkan tepung oleng ke berbagai daerah. Lalu di tengah kemarahan si Sheriff, Holly berjanji akan secepatnya menemukan dan menghabisi Sawyer dan merekayasa kejadian agar seolah meninggoy karena kecelakaan. Sawyer masih anteng di rumah Lowell yang sedang sibuk meracik barang haram. Kebersamaan mereka di tengah hutan ini pun membuat mereka yang sama-sama jomblo akhirnya semakin dekat. Why, yeah, some. You don't really know what you're doing. Think I can come up with a more proactive way? Pour it in here. Put the acetone inside it to evaporate. Then I'm gonna mix that with iodine. So you do all that for this one ingredient? Thought you were gonna wave round back to the trailer. So, what if they come behind the trailer? Jika sudah pulih nanti, Lowell menunjukkan arah mana yang harus Sawyer lalui agar bisa sampai ke jalan utama. Tapi lain halnya jika Sawyer ingin tetap bersamanya di hutan dan menjadi asisten halalnya sampai tua nanti. Duh, gimana ya? I know what I said, but baby, this soon. Nick. Yes, Sheriff? Pak Sheriff menyuruh Katz pulang mengingat malam ini adalah perayaan Thanksgiving. Padahal, si Sheriff berniat untuk menghubungi Holly dan gak mau terdengar oleh Katz. Thank you, Sheriff. Babe? Sheriff? Whipped cream? No. Pokoknya Neng mau agak bawa pistol. No, I ain't driving. Simpan dulu Ki di kantor. I love you too. Come up with that fucking girl's body. Believe me, you will not live. Katz mendengar obrolan Pak Sheriff yang sedang membahas tepung oleng dan menyuruh Holly untuk menghabisi Sawyer. Tak lama kemudian, si Sheriff pun sadar bahwa obrolannya di telepon terdengar oleh Katz. Be misconstrued. Right. Nick, look. I did. Katz sadar dirinya dalam bahaya setelah mengetahui kejahatan Pak Sheriff selama ini. Lalu ia bergegas pergi sebelum terpengaruh omongan si Sheriff yang ingin berdamai. You don't have to be like this, Nick. I'm sorry, Sheriff. Katz meminta agar Pak Sheriff jangan mengiming-imingi duit kepadanya. Karena menurutnya sebagai penegak hukum harusnya Pak Sheriff malu akan perbuatannya selama ini. Di dunia ini seolah tidak ada tempat untuk para polisi jujur seperti Katz. Lalu dengan watadosnya si Sheriff melihat kematian Katz setelah ia tembak sebanyak 2 kali. Singkat cerita, Pak Sheriff menugaskan Holly dan Buck untuk membuang jasad Katz. Sementara ia akan mengatur strategi agar kematian Katz tidak diketahui oleh si jenderal. It's okay. I'm sure. Pak Sheriff pura-pura nelpon pacarnya Katz dan menanyakan kenapa Katz tidak masuk kerja. Lalu Pak Jenderal berkata bahwa ia sudah membawa pasukan yang akan segera meluncur ke hutan untuk mencari Sawyer. Si Sheriff panik dong. Lalu ia bersandiwara akan mencari Katz terlebih dulu sebelum menyusul Pak Jenderal ke dalam hutan. It ain't gonna be necessary. They got the report. Took his civvies with him, or if he's We still in have not yet uniform. determined the nature of the relationship this morning in Jonesboro County. So till we find this man. Now what? Masih dalam suasana penuh canda tawa, mereka beristirahat setelah Sawyer membantu pekerjaan Lowell. Tapi tiba-tiba, Lowell menyuruh Sawyer sembunyi saat ia melihat kedatangan Pak Sheriff. Pak
Pak Sheriff sebenarnya berniat untuk melihat hasil kerja Lowell yang akan ia kirim ke Meksiko. Tapi karena keberadaan Sawyer, Lowell berusaha agar Pak Sheriff tidak masuk ke rumahnya. Alasannya sih takut mengganggu cita rasa tepung oleng buatannya. Sementara Pak Sheriff jelas heran akan sikap Lowell, apalagi saat mengancam akan meledakkan cairan kimia di dekatnya. Some buckshot hitting the metal. Wow. Sikap Lowell yang aneh membuat Pak Sheriff curiga jangan-jangan ia menyimpan Sawyer di rumahnya. Lalu ia menemui Holly dan Buck dan meminta mereka untuk mengecek rumah Lowell. A suspect for interview. You ever see someone that wasn't police riding in front of a police? Remember, don't give him anything until you get the money. All right? We got one chance. Cousin. Singkat cerita, Holly dan Buck pura-pura ngirim barang ke rumah Lowell. Tak lama kemudian, banyaknya jejak sepatu membuat Holly yakin bahwa saudaranya ini memang menyembunyikan seseorang seperti sangkaannya selama ini. Kemudian Holly bergegas pulang mengambil senjata untuk membuat perhitungan dengan Lowell yang sudah membuat masalah di bisnis mereka. Selang beberapa saat, Lowell berkata bahwa ia akan mencuri mobil Holly untuk mengantarkan Sawyer ke kantor polisi negara bagian. Tak lupa juga ia membekali Sawyer belati pramuka untuk berjaga-jaga. Dugaan Holly dan Buck selama ini benar bahwa Lowell menyembunyikan buruan mereka. Lalu Holly meminta Lowell untuk menyerahkan Sawyer sebelum lubang hidung Lowell menjadi 3. Take a seat, Holly. Lowell berusaha menenangkan Holly karena ini bukanlah perkara berat bagi mereka. Lalu ia menyuruh Sawyer agar menyiapkan susu hangat bagi kedua saudaranya ini. In my time. But for now, see how trained I got her, don't you? Lowell tahu bahwa Sawyer sedang membuat minuman dari bahan kimia yang mudah terbakar. Tak lama kemudian si gemoy Buck mendengar ledakan-ledakan imut dari microwave. Yes, though. Meaning. Ledakan bom rakitan Sawyer berhasil membunuh si gemoy Buck. Kemudian Lowell menyuruh Sawyer untuk kabur selagi para penjahat digulung api. Holly kecewa karena Lowell malah membela orang lain daripada saudaranya sendiri. Lalu datanglah si Sheriff yang tidak suka dengan pengkhianatan Lowell kepadanya. Sawyer sadar sesuatu yang buruk telah menimpa Lowell. Akan tetapi ia harus tetap menyelamatkan diri dengan mengikuti petunjuk yang sudah diberitahu Lowell sebelumnya. Setelah Lowell meninggoy, Holly memberitahu akan keberadaan Sawyer selama ini di rumah saudaranya. Lalu ia mengajak Pak Sheriff pemburu Sawyer yang sudah pasti menuju jalan raya. Yeah, it's Holly sadar bahwa si Sheriff akan turut menghabisinya. Terlebih si Sheriff kecewa karena dengan kaburnya Sawyer, bisnis haram si Sheriff bakalan kebongkar. Son, I just... You didn't. Akhirnya Sawyer berhasil mencapai jalan aspal pas ketika sebuah mobil polisi melintas. Lalu tanpa berlama-lama Sawyer masuk dan langsung menceritakan apa yang telah ia alami. Cuma ia tidak tahu Pak Pol yang sedang mendengar ceritanya ini adalah Pak Sheriff. So these other fellas, Oh. I think we're gonna walk the rest of the way. Pak Sheriff menyuruh Sawyer melanjutkan perjalanan menuju polsek dengan berjalan kaki. Alasannya sih biar lebih dekat dan bisa menghemat bensin. Mendengar alasan tersebut, Sawyer tentu saja merasa ada yang janggal. Akan tetapi ia tetap mengikuti perintah Pak Sheriff yang akan membawanya ke tengah hutan. just go on down a little further there. This creek. Sampailah mereka di kawasan Rush Creek yang katanya sering dijadikan tempat untuk membuang jasad. Di tengah kecurigaan Sawyer, Pak Sheriff lanjut menyuruhnya untuk melintasi sungai. In the water.
Perlawanan Sawyer akhirnya berhasil menghabisi oknum polisi korup ini, hingga Sawyer pun bisa kembali ke jalanan pas para polisi negara bagian sedang berkonvoi mencarinya.